Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Serliana. Saya dari Ekonomi Syariah kelas 4G. Jadi di sini saya akan membahas tentang konsep dasar ekonometrika. Nah, sebelum memasuki ke konsep dasar, kita akan mengetahui sendiri. Nah, apa sih pengertian dari ekonometrika itu? Ekonometrika itu adalah penggabungan dari 3 ilmu, yaitu ilmu matematika, ekonomi, dan statistika. Di mana di dalamnya itu digabungkan dan membahas teori-teori tentang ekonomi. Nah, ruang lingkupnya itu berupa biasa seperti ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Nah, langsung saja ya, kita ke metodologi ekonometrika. Nah, metodologi ini sebagai alat ukur dalam ekonomi yang memiliki langkah-langkah yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama itu ada langkah-langkahnya metodologi ekonometrika secara klasik. Yang pertama itu adalah langkah pertama itu menentukan teori ekonomi. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi ketika kita akan menganalisis sebuah data, kita harus menentukan dulu nih teori ekonomi yang akan kita pakai untuk menganalisis data tersebut, baik itu teori makro maupun mikro ataupun teori ekonomi bangunan. Nah, lalu ketika kita sudah menemukan teori ekonominya, kita memasuki ke spesifikasi model. Nah, ketika kita ingin menganalisis suatu data, kita ubah dulu deh teori ekonomi ke dalam spesifik model. Biasanya spesifikasi model ini yaitu model matematika. Nah, lalu setelah kita sudah membuat model matematikanya, kita lalu mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu biasanya bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ada primer dan juga ada sekunder. Biasanya data yang dilakukan secara langsung itu melalui wawancara, atau data tidak langsung itu kita bisa melalui website. Contohnya ketika pendapatan di Indonesia berapa, itu kita bisa ke websitenya. Lalu setelah itu praduga parameter. Nah, setelah kita mendapatkan data-data yang telah kita ambil dari berbagai sumber, baik sekunder maupun primer, kita menduga dulu parameternya itu seperti apa gitu ya. Lalu inferensiasi statistik. Nah, setelah kita menggunakan parameter, kita masuk ke inferensi statistik. Nah, di sini diterima nih teori jika data cocok dengan teori ekonomi yang kita pakai. Misalnya teori Keynes menyatakan jumlah permintaan akan selalu naik dengan jumlah penawaran. Nah, lalu selalu beriringan nih teori diterima. Nah, lalu sebelahnya lagi teori jika data tidak cocok dengan teori tersebut. Nah, lalu setelah kita melakukan inferensi statistik tidak cocok dan kecocokan, lalu kita bisa memperbaiki nih teori oleh teori-teori baru tersebut. Setelah kita memperbaiki, setelah datanya cocok, menguji langkah kedua. Setelah datanya cocok nih semuanya, teori dari mulai teori ekonomi, spesifikasi model, pengumpulan data, dan perdugaan parameter telah cocok. Nah, selanjutnya kita setelah menggunakan metodologi ekonometrika tersebut, kita bisa melakukan peramalan. Bagaimana sih maksudnya peramalan tersebut? Nah, peramalan tersebut itu misalnya ketika kita ingin menjadi sebuah negara maju misalnya, kita itu berarti harus mendapatkan hasil yang sangat sekian di tahun sekian. Oleh karena itu kita bisa melakukan peramalan di tahun berapa negara kita akan maju dengan ekonometrika. Nah, lalu selanjutnya jenis-jenis ekonometrika. Nah, jenis-jenis ini ada dua ya. Yang pertama itu teori. Ekonometrika teori berkaitan dengan pengembangan metode. Ya, biasalah kita tahu bahwa ekonomi itu berkaitan tentang teori. Nah, jadi ekonometrika teori ini membahas tentang teori, difokuskan pada berbagai metodologi ekonometrik, asumsi-asumsi, berserta dengan pembuktian atau penurunan rumus-rumus. Nah, lalu ekonometrika terapan. Nah, ekonometrika terapan ini turunan dari ekonomi teori. Kita tahu bahwa teori ekonomi ada teori produksi, fungsi produksi, konsumsi, fungsi investasi, fungsi permintaan, fungsi penawaran. Nah, di situ dibahas di ekonometrika terapan. Lalu penggunaan alat bantu. Nah, setelah kita tahu macam-macamnya, metodologinya, kita pasti
tidak bisa hanya menghitung manual lah. Tentunya kita harus menggunakan alat bantu supaya mempermudah data yang kita seleksi. Data yang kita seleksi itu bukan hanya satu atau dua ya, bisa ratusan, ribuan dan lain sebagainya. Nah, lalu kita pastinya menggunakan alat bantu nih di sini. Ada alat bantu program komputer untuk data, ada regresi atau SPSS yang biasanya kita sebut SPSS ya. Bisa menggunakan data olah data regresi sebagai penghitungan utama. Terus ekonometrika memerlukan alat bantu agar pekerjaannya dapat dikerjakan dengan cepat dan efisien tentunya ya. Karena kalau nggak pakai alat bantu sangat susah sekali tentunya. Terus beberapa nih program komputer yang telah didesain mudah untuk kita sebagai pengelola, misalnya kita mengelola data gitu ya. Ada EView, Stata, Limdet, Shazam, sama RAT, sama Minitab, sama SPSS yang tadi saya sudah sebutkan ya tentunya. Nah lalu kita memasuki tahapan akhir yaitu kesimpulan. Nah kita tahu ya bahwa tadi ekonometrika itu penggabungan disiplin ilmu sosial yang menggabungkan teori ekonomi, matematika, dan statistik. Nah ekonometrika melibatkan pembentukan hipotesis, membentuk model ekonometrika, estimasi parameter, dan model parameternya yang bisa kita gunakan sebagai analisis ekonomi yang berskala besar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tentang materi ekonometrika dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.